semuanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara boleh berada pada malam hari ini, kesempatan yang baik ini kita boleh berjumpa kembali dalam doa sehati yang selalu meluncur menemui saudaraku setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti biasa saya ditemani dan melayani bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo selama 1 jam ke depan akan menjumpai saudaraku sekalian, dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, bersama-sama juga kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Selamat malam Bu Yuli Nur Hayati, sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagia rasanya kembali bisa menjumpai saudaraku sekalian setelah minggu yang lalu saya tidak bisa bergabung pada hari Rabu yang lalu, dan hari ini saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, senantiasa sehat, bahagia, sukacita, happy bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Walaupun kita mungkin merasakan atau mengalami apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, atau apa yang sedang kita kumpulkan belum menemui jawaban atau belum menemukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, namun bahagia kita, sukacita kita adalah jangan didasarkan oleh apa yang terjadi hari-hari ini, tetapi kita bahagia, kita bersukacita oleh karena kuasa janji Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Dia setia dalam segala perkataannya. Disitulah kebahagiaan kita, disitulah letak kekuatan kita, dan disitulah letak sukacita kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman-Nya dan memperkatakannya siang dan malam. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, selamat malam semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang kita agungkan, kita muliakan pada malam hari ini. Kauku semua. Kaulah Tuhan, mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segala
dimuliakan di bumi di surga. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya. Oh ya Bapa ya Tuhan, Engkaulah perisai kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sembah dan puji kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan yang kami terima dari-Mu Tuhan malam hari ini, bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh penjuru Nusantara Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh diisi kembali, kami boleh dicas kembali. Bencana ini boleh Tuhan isi kembali dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami boleh siap Tuhan melakukan kehendak-Mu, menjadi penurut-penurut Allah, menjadi imitator-imitatornya Allah Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan pada malam hari ini melalui hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menyingkapkan seluruh selubung hati kami Tuhan, dan Engkau yang akan menautkan segala firman-firman-Mu di dalam geloh hati kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming baik di Facebook maupun di YouTube. Biarlah Tuhan akan menjangkau, menjamah, melembutkan setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus, hingga setiap orang akan bertekuk lutut dan menyembah-Mu. Engkau adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja segala Raja, Juru Selamat yang hidup. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap pemirsa yang mengikuti live stream malam hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang sedang berputus asa, yang sedang patah semangat ya Tuhan, berikan semangat yang baru, berikan kekuatan yang baru, berikan janji-janji-Mu Tuhan, pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siapa menikmati berkat firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat berjumpa lagi. Untuk Ibu Yuli, shalom, apa kabar? Opa Iska, shalom. Shalom semuanya. Sambil menunggu yang masuk dari berbagai tempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara bukan orang yang pere-pere ya. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat yang Tuhan pilih menjadi anak-anaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bincang-bincang tentang kehidupan kita ya. Tentang kehidupan kita ya. Seringkali kita bertanya, kenapa hidup ini kok begitu berat? Kenapa hidup ini kok susah? Kenapa hidup ini kok jadi berantakan gitu ya? Banyak orang berkata bahwa situasi dan kondisi ini selalu menjepit kehidupannya, sehingga membuat kehidupan seseorang itu menjadi berantakan, kacau balau ya, jungkir balik ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa setiap masalah pasti ada penyebabnya, saudaraku. Setiap masalah pasti ada penyebabnya ya. Kalau kita lapar ya, mungkin kita belum makan, atau mungkin karena terlalu capek sehingga menguras energi ya, dan asupan tidak terpenuhi dengan baik, maka kita tetap merasa lapar.
dan haus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari-hari ini saya melihat beberapa contoh kasus ya, terutama kasus keluarga-keluarga, kasus anak-anak ya. Kenapa banyak anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sulit dikendalikan, anak-anak yang sulit untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Seringkali itu terjadi, membuat orang tua stres, membuat orang tua putus harapan, membuat orang tua seringkali sudah hopeless, menyerah. Kenapa? Sudah berbagai cara, sudah banyak nasihat diberikan, tapi anaknya tidak mengalami perubahan. Ya, nah, saudaraku, hari-hari ini zaman sudah berubah. Zaman di mana banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada setiap kita. Ya, tapi kehidupan kita tidak mengalami banyak perubahan. Kenapa? Pilihan-pilihan itu hanya sekedar ilusi. Ya, karena pilihan-pilihan yang kita kerjakan tidak kita kerjakan. Nah, pilihan-pilihan yang kita pilih tidak kita kerjakan, sehingga tidak dapat mengubah kehidupan kita. Nah, kehidupan kita tetap terus berantakan, kehidupan kita terus tetap kacau balau, kehidupan kita tetap terus mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak beres dalam kita. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Jika ada sebuah masalah dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Ya, makanya sesuatu yang tidak beres itu harus kita bereskan, saudaraku. Nah, kita sebagai orang yang percaya, pemberesannya dimulai dari mana? Ya, dari hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, ya, dari ya pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi, ya. Apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini akan berdampak kepada generasi penerus, akan berdampak kepada anak-anak kita. Ya, survei membuktikan bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan seringkali kegiatan rutinitasnya hanya berdoa saja. Berdoa ya, 5 menit 10 menit selesai, setelah itu kembali ke kebiasaan semula. Ya. Tidak ada perubahan yang dilakukan, saudaraku. Jadi berdoa itu intinya meminta Tuhan memberkati, meminta Tuhan menolong. Jadi itu kebanyakan. Hampir rata-rata orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan hari-hari ini melupakan ya bagaimana kita mendapatkan pesan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Hari ini pesan Tuhan apa, hari besok pesan Tuhan apa, hari besoknya lagi pesan Tuhan apa. Sering yang dilakukan hanya kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa, kita kadang-kadang memaksa Tuhan, ya kan? Menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu sementara kita tidak melakukan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan situasi problematika kehidupan anak-anak kita yang semakin hari bukan semakin ya berprestasi, tapi semakin hari tidak tahu arah tujuan kehidupannya. Dia hidup untuk apa? Ya kan? Karena semua serba tercukupi oleh orang tua, saudaraku ya. Mau jajan dikasih uang, mau beli pakaian dikasih uang, ya, mau pergi holiday dikasih uang, ya kan? Anak tidak pernah diajari bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan usaha. Ya. Ada banyak orang tua berkata, aku kerja ya banting tulang setiap hari hanya untuk kebahagiaan anak-anak. Tapi seringkali yang terjadi, orang tua bekerja
itu malah membuat hidup anak-anaknya tambah rusak. Bukan berarti tidak bekerja, tapi bekerja untuk membuat anak-anak kita manja, saudaraku. Ya, anak-anak kita manja, tidak tahu arah tujuan, tidak bisa bekerja, ya, bahkan pekerjaan sehari-hari di rumah tidak pernah dilatih, tidak bisa, ya kan? Salah satu contoh adalah cuci piring, cuci sendok, cuci gelas, cuci bajunya sendiri, semua dikerjakan oleh orang lain, ya kan? Bahkan mengerjakan pekerjaan rumah, sekolah pun dihandle sama orang tuanya. Anak kita bisa apa? Ya kan? Anak kita seperti robot, ya, yang hanya diperintah-perintah tanpa punya kreativitas, tanpa punya inisiatif. Jadi tidak heran anak-anak zaman sekarang itu adalah anak-anak yang tidak punya kreativitas, tidak punya pembelajaran secara mandiri. Ya kan? Karena apa? Semua diinstruksi, ya kan? Tidak dilatih bagaimana cara mendapatkan sesuatu, saudaraku. Kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada perjuangan, saudara. Seperti kita, ketika kita mencari nafkah untuk keluarga, kita harus berjuang untuk mendapatkan nafkah itu. Nah, seringkali nafkah yang kita dapatkan, kita berikan saja dengan tanpa alasan. Dengan dalih sayang pada anak-anak. Yang akibatnya anak-anak tidak pernah mengalami susahnya bekerja, beratnya bekerja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup berantakan, hidup kacau balau, hidup mengalami kesusahan yang kita buat sendiri kadang-kadang, itu bukan karena kita bodoh. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata bodoh dalam Alkitab punya pengertian orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Itu pengertian yang ada dalam Alkitab. Kata bodoh itu orang yang tahu, sesungguhnya tahu, tapi tidak mau tahu. Tahu tapi tidak mau mengerjakan. Ya, kalau naik levelnya menjadi bebal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bebal itu ditambah, ya, sudah tahu tapi tidak mau tahu, tidak mau mengerjakan, songong. Ya kan? Itu bebal, saudaraku yang dikasih. Nah, seringkali yang membuat kehidupan kita atau anak-anak kita tidak mengalami kemajuan, ya, sudah umur di atas 15 tahun, ya, lulus SMA itu 17 tahun, 18 tahun, ya. Ya, umur 19 tahun, umur 20 nggak bisa apa-apa, bisanya cuma menadahkan tangan. Menadahkan tangan itu cuma meminta aja bisanya. Tidak punya daya kreativitas apa-apa. Ini yang akan membuat, ya, orang tua yang memanjakan anaknya terlalu, ya, maka dia akan membangun masa depan yang suram bagi anak-anak. Apa buktinya? Ya, dia akan masuk ke dunia kerja dan dia tidak akan bisa bersaing dengan rekan kerjanya. Dia akan masuk di dunia kerja dan dia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di luar sana. Di luar sana ada banyak tekanan, tantangan, halangan. Sementara ketika di rumah, anak-anak kita sering kita terlalu overprotective. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Saudara, beri ruang anak-anak kita untuk mengalami kegagalan. Beri ruang anak-anak kita untuk mengalami jatuh. Beri ruang anak-anak kita untuk mengalami kesengsaraan, penderitaan. Supaya apa? Dia tahu rasanya berjuang, saudara. Bukan hanya ketika meminta langsung mendapatkannya. Bukankah Tuhan mengajarkan demikian kepada kita sebagai orang yang percaya? Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab, memberikannya. Tuhan, hari ini aku butuh ini. Tuhan tidak langsung memberikannya. Ya. Tapi kenapa? Ya, ada banyak orang tua ketikanya anak meminta sesuatu itu tanpa pendidikan sama sekali, tanpa wawasan sama sekali, tanpa memberikan perhitungan bahwa anaknya ini harus berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu itu harus
mengerjakan sesuatu, saudaraku. Ya. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita berantakan karena salah pergaulan. Bukan karena bodoh, tapi karena salah memilih pergaulan. Itu terjadi secara umum baik orang tua maupun anak-anak, ya. Ketika salah memilih pergaulan, yang terjadi adalah hanya membuat keputusan ilusi. Keputusan ilusi itu sesuatu yang tidak dikerjakan tapi dipegang, saudaraku. Ya kan? Salah satu contoh adalah kita harus bekerja smart. Kita harus bekerja cerdas. Ya. Anak-anak seringkali memilih pilihan-pilihan yang seperti itu. Kerja cerdas, kerja smart. Tapi faktanya bertahun-tahun nggak cerdas-cerdas. Karena pilihannya tidak bisa dikerjakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ada sebelum kerja cerdas, kerja smart, itu adalah kerja keras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kerja keras mendahului kerja cerdas, saudaraku. Ya. Kalau kerja cerdas tanpa ada kerja keras, itu namanya culas. Ya, sekali lagi, saudaraku yang tidak ada orang bodoh sebenarnya. Karena semua punya pikiran, semua orang punya pengertian menurut dirinya sendiri. Karena ketika diberikan pilihan-pilihan, orang sering memilih, ya. Berarti orang yang bisa memilih itu bukan orang bodoh, dia sebenarnya orang pandai. Tapi, ya, karena salah pergaulan, hidupnya jadi berantakan. Apa ada buktinya dalam Alkitab? Saya akan membacakan ya kisah dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Di mana keturunan Salomo harusnya mewarisi kerajaan yang luar biasa, mewarisi kerajaan yang besar, ya. Tapi apa yang terjadi ketika anak-anaknya itu tidak memiliki keputusan yang tepat, ya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 12. Di sini pecahnya kerajaan itu. Kerajaan itu kerajaan Israel. Ya. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Keturunan berikutnya akan menjadi raja pada waktu itu adalah Rehabeam. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ya. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Langkah pertama sudah betul, saudaraku, ya. Mendatangi para tua-tua Israel untuk meminta nasihat. Yang selama Salomo memimpin kerajaan menjadi raja, para tua-tua itu yang menjadi penasehatnya, yang mendampingi Salomo. Langkah pertama sudah betul, ya. Meminta pendapat
para tua-tua selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayat 7, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hambamu sepanjang waktu. Nasihat para tua-tua Israel, ya, itu supaya raja memiliki karakter, ya, memiliki karakter, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang ditabur, ya, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu inginkan dari orang lain, perbuatlah itu juga kepada mereka. Itu penggenapan ayat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dikatakan di situ, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, pemimpin raja yang melayani rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itu nasihat para tua-tua, orang yang sudah berpengalaman, saudaraku, ya. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Mendengar nasihat tapi diabaikan. Nah, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ya. Menolak nasihat para tua-tua, terus mendekat kepada teman sebayanya yang tidak mungkin menolak atau memberikan justifikasi atau mengoreksi yang jelas akan membuat dia nyaman. Sarannya, ya kan? Ini pergaulan, circle-nya. Ya, circle-nya berbicara apa? Ya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepada ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Perhatikan baik-baik nasihat teman sebayanya, circle-nya, dalam pergaulannya, bukan memberikan sebuah karakter yang bagus, yang baik, ya. Tapi di situ menunjukkan arogansi seorang anak muda, ya, seorang anak muda yang merasa perkasa, yang merasa kuat, ya. Maka dia katakan nasihat mereka, teman sebayanya, circle-nya, ya kan, komunitasnya berkata demikian, ya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Luar biasa kan? Perjanjian Baru mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Para tua-tua Israel yang mendampingi menjadi penasihat Salomo, nasihatnya ditolak mentah-mentah dan lari kepada circle-nya, teman sebayanya yang tidak mungkin memberikan, ya, nasihat, saran, pendapat yang membuat raja muda ini hatinya tidak nyaman. Pasti dibuat nyaman, ya, diangkat-angkat, ya kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika salah memilih pergaulan, salah memilih circle, salah memilih orang-orang dekat, ya kan? Yang pertama, membawa kedekatan kepada Tuhan karena mengajarkan hal yang baik. Yang kedua, ya, membawa orang jauh daripada Tuhan karena mengajarkan hal yang buruk. Yang satu mengajarkan rendah hati, yang satu mengajarkan kesombongan. Ya. Nah, akibatnya kerajaannya menjadi pecah. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Tapi hukuman itu ditunda. Kalau saudara membaca bagian ini, ya, saudara akan membaca pada clue tertentu bahwa Tuhan menunda hukuman itu karena memandang ayahnya, nenek moyangnya Daud. Daud seorang pria, Daud seorang laki-laki, Daud seorang ayah, ya, Daud seorang kakek, ya, yang punya hidup benar kepada Tuhan, di dalam Tuhan, menjadi bahan pertimbangan anak cucunya mengalami berkat Tuhan atau mengalami hukuman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi rekam jejak kita, seorang laki-laki, seorang pria, seorang ayah, seorang bapak, itu berdampak kepada anak cucu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka laki-laki, pria, ayah, bapak itu punya tanggung jawab yang besar menentukan nasib dan masa depan anak cucunya, generasi berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kehancuran itu terjadi bukan karena bodoh, tapi karena salah memilih teman, salah memilih circle, salah memilih komunitas. Komunitas, ya, yang bagus adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Komunitas yang baik akan selalu mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Ya, itu dikasih contoh bahwa langkah pertama, sang raja sudah tepat mendatangi tua-tua Israel untuk minta nasihat. Tapi nasihatnya itu dianggap kurang bagus. Karena apa? Aku kan raja. Aku masih muda. Aku bisa menentukan pilihanku sendiri. Ilusi. Karena tidak bisa mengerjakannya dengan benar, saudaraku. Maka dia mengabaikan, menolak nasihat yang benar. Dia memilih nasihat, masukan, perintah dari teman-teman sebayanya yang hanya membuat dia senang dan merasa bangga, ya kan? Justru malah menjauhkan dia dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah pergaulan kita membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Ya. Ciri-ciri pergaulan yang sehat adalah komunitas kita semakin membawa kita mendekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin tahu hal yang benar, bukan semakin menjauh daripada Tuhan, menjauh dari orang-orang yang mengajak berbuat baik, ya kan? Lari kepada komunitas yang salah. Seperti sang raja ini, lari kepada komunitasnya, lari kepada circle-nya, lari kepada teman-teman sepergaulannya yang hanya bisa menikmati senang-senang, tidak tahu bagaimana sesuatu hal yang menurut pandangan Tuhan itu benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah mendidik anak supaya anak-anak kita itu tidak salah pergaulan. Kalau salah pergaulan susah untuk meluruskannya, saudaraku. Ya, saya sudah ketemu dengan orang-orang tua yang sulit untuk mengendalikan anak-anaknya. Ya, karena apa? Anak-anaknya itu sekarang, anak-anak zaman sekarang itu sekarang susah dikasih tahu, ya kan? Gayanya selangit, kata-katanya selangit, ya kan? Impiannya selangit, tapi nggak bisa apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah beberapa hari yang lalu menonton sebuah klip video itu yang ada di Solo, ya.
seorang wanita sedang melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Ketika diwawancara, ya, sang HRD, sang pewawancara, yang sang interview itu menanyakan sesuatu hal tentang pribadinya, ya, apa yang dia bisa, bagaimana keahliannya, apa yang dia mau. Nah, saudaraku, ketika saya mendengar, ya, wawancara itu, saya hampir-hampir melungu, ya. Ketika ditanya kerja, sang HRD yang memanggil dia untuk wawancara interview itu, ya, menawarkan posisi, mau jadi kasir, mau jadi waiters, mau jadi cuci piring, mau jadi apa. Jawabnya semua, saya tidak bisa, tidak terbiasa, saya tidak bisa masak karena saya biasa beli, ya kan. Saya tidak bisa jadi waiters. Ya, kenapa? Saya pemalu, saya nggak bisa ngomong. Saya di kasir, saya nggak bisa hitung-hitungan. Jawabnya semua ketika ditawarkan job pekerjaan itu, semua tidak ada yang diminati, ditolak. Tapi apa yang kamu inginkan ketika kamu diterima kerja di perusahaan ini? Ya, apakah ada wifi? Loh, apakah disediakan mes, tempat tinggal? Loh, belum nanti minta gaji yang tinggi, saudaraku. Kreativitas gak ada, keahlian gak ada, permintaannya banyak banget, saudaraku. Ya, kalau saudara menjadi seorang yang sedang mewawancarai pelamar kerja yang model seperti itu, saudara akan terima atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sementara ia sudah menikah, suaminya pengangguran, ya, kalau bisa perusahaan menyediakan mes supaya suaminya bisa tinggal bersama dia. Loh, kok enak? Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang itu punya harapan besar tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Punya pilihan-pilihan yang besar tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Masa aja nggak bisa karena hanya biasa beli, gak pernah menyentuh dapur, ya kan? Terus mau ngomong sama orang katanya pemalu, suruh bagian kasir gak bisa hitung-hitung duit, gak bisa hitung-hitungan. Lah bisanya apa? Akhirnya apa? Menikah tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang jelas, ya. Perempuan yang istri pengangguran, suami pengangguran. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pasti hidupnya berantakan, ya. Orang bisa makan karena dia bisa beli makanan atau bisa beli sembako untuk dimasak. Kalau nggak kerja, apa yang terjadi? Yang kalau kerja, pilih-pilih, mau yang enak, gaji besar, hidupnya jadi berantakan, sudah. Hari-hari ini sedang terjadi, ya. Kalau saudara ingin melihat, ya, kehidupan anak-anak zaman sekarang yang terjadi, itu bukan karena salah mereka saja, tapi karena salah pola asuh orang tua yang tidak mengajari anak-anaknya keterampilan di rumah. Keterampilan di rumah itu ya bersih-bersih, karena di tempat kerja juga harus bersih tempat kerjaannya, ya kan? Keterampilan apa, ya? Lowongan pekerjaan paling banyak rumah makan, yang bisa sewaktu-waktu dijumpai, ya. Tapi saudaraku, hari-hari ini banyak anak-anak kita yang tidak bisa menyentuh area dapur. Memprihatinkan, bukan? Kalau anak kita perempuan nggak bisa apa-apa, mendapatkan laki-laki pasangan suami yang pengangguran, apa yang terjadi? Atau ketika laki-laki tidak bisa apa-apa, tidak berani memutuskan untuk menikah, karena apa? Nggak bekerja.
Terus yang menanggung hidupnya seumur hidup orang tua lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua lagi. Ya. Hidup berantakan bukan karena bodoh, tapi karena salah pergaulan, salah pola asuh. Ya, minta pendapat yang hanya menyenangkan hatinya. Bukan mendidik orang untuk melatih diri kreatif, inovatif, ya. Menciptakan sesuatu kesempatan, ya, menciptakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, kita bisa kerjakan. Sehingga kita bisa makan di segala situasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kita punya uang banyak, ya. Tapi apakah seumur hidup kita akan menanggung biaya hidup anak-anak kita? Apakah mereka tidak akan diajarkan menjadi anak-anak orang-orang yang dewasa, bisa mandiri, mencukupi kebutuhannya sendiri? Apakah kita sampai umur 25 tahun kita masih kasih uang jajan? Apakah itu yang dimaui oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah kehidupan kita itu adalah Tuhan melalui firman-Nya. Jangan sampai salah pergaulan sehingga seperti kasus yang ada di 1 Raja-Raja pasal 12. Kerajaan menjadi pecah karena salah memilih pergaulan. Nasihat yang bagus ditolak demi mengambil keputusan menerima nasihat yang hanya menyenangkan hatinya tanpa memperhitungkan dampaknya. Saudaraku yang dikasih, hari-hari ini banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita dan anak-anak kita, tapi tidak bisa dikerjakan. Ya kan? Kita bisa memilih, saya nanti kalau kerja pengen gaji yang besar, UMR, ya kan? Terus kalau saya pengen membeli sesuatu yang mahal, bagus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, boleh memberikan barang bagus kepada anak-anak kita, tapi harus diajari untuk dapat mendapatkan barang bagus itu harganya mahal. Ya kan? Boleh memberikan barang bagus, bermerek, branded, tapi untuk mendapatkannya itu mahal. Seringkali kita memberikan barang branded kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak bisa turun level ketika tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya, ya kan? Malu memakai barang yang murah. Karena apa? Kalau barang murah itu cepat rusak. Kalau barang bagus tuh awet, enak dipakai. Tapi bagaimana cara mengusahakan barang yang bagus enak dipakai? Ya, kalau saran teman seperjuangan, saran circle yang salah akan menunjukkan, oh nih barang bagus nih, branded nih. Kalau HP ya memilih RAM yang gede. Ya, RAM yang gede. Kapasitas yang besar, yang kecepatannya tinggi, yang jelas harganya mahal. Tapi ketika kita membelikan barang yang mahal kepada anak-anak kita tidak bisa bertanggung jawab, justru membuat anak-anak kita bodoh. Kecepatan, ya, kecepatan HP, gadget Android yang diberikan kepada anak kita itu menentukan kecerdasan anak-anak kita. Semakin kecepatannya itu tinggi, kapasitas speknya tinggi, diberikan kepada anak yang belum bertanggung jawab, anak-anak kita jadi bodoh. Karena apa? Hanya digunakan untuk main game, bukan digunakan untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Percaya atau tidak percaya,
Saudara buktikan ketika anak-anak kita diberikan HP jadul, memorinya kecil, anak-anak itu punya daya kreatif bagaimana memanfaatnya gadgetnya yang minimalis itu. Tapi kalau diberikan kuota besar, ya, kapasitas spek besar, anak-anak kita jadi bodoh, males hanya pegang HP saja. Akhirnya apa? Hidupnya pada akhirnya berantakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nggak ada kemajuan. Kemajuannya hanya pintar main HP. Sementara dunia yang kita hidupi adalah realitas, bukan dunia virtual, saudara. Sekali lagi, dunia yang kita jalani ini dunia realitas, bukan dunia virtual. Ya. Ketemu dengan orang nggak bisa ngomong, culun. Ketemu dengan orang hanya megang HP, ngeliat HP-nya aja. Mungkin ya pembahasan yang seperti ini tidak disukai oleh banyak orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita itu sudah salah langkah lebih jauh. Yang orang inginkan, percayalah kepada Tuhan, maka doamu akan dijawab Tuhan. Pasti senang, banyak senang mendengar hal yang seperti itu. Ya. Membuat orang terlena, tidak melakukan apa-apa, ya, dia diberkati oleh Tuhan. Itu pasti membuat orang senang. Pilihan-pilihan seperti itu yang akan dipilih oleh banyak orang hari-hari ini. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya ingin mengajarkan kepada saudara, siapapun saudara, tanpa terkecuali, supaya hidup kita, anak-anak kita, generasi penerus kehidupan kita tidak berantakan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kenapa? Itu yang menjadi alasan saya untuk memberikan pembahasan yang seperti ini. Saya ingin mengajak saudara, kita membaca kitab Amsal pasal yang pertama, ya, supaya tidak salah pergaulan, salah langkah, dan hidup berantakan. Kita kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Amsal pasal 1, ya, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang bermakna, bukan nasihat, ya, masukan yang hanya menyenangkan, membuat pujian-pujian dalam kehidupan kita. Seringkali pujian itu banyak bohongnya, saudaraku. Orang yang memuji kita itu banyak bohongnya sebenarnya. Kenapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Supaya kita senang saja, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Orang yang sering membaca Alkitabnya, dia akan menerima didikan, ya. Di situ menjadikan pandai, tambah pinter, saudaraku, ya. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mengajarkan kepandaian, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Circle yang baik akan membawa kita kepada hidup yang benar. Hidup dalam kejujuran, bukan bohong dipelihara terus-menerus, saudaraku yang dikasih. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman ketika sering merenungkan firman dan mempraktekannya, dia akan menjadi orang-orang yang kreatif, saudara. Diberikan hikmat dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Orang muda. Jadi ajar anak-anak kita itu membaca Alkitab, ya kan? Membaca Alkitab, renungan saat teduh, kita ajak berdoa. Bukan hanya berdoa saja, berdoa bagus. Tapi kalau nggak mau membaca Alkitab, merenungkannya, isinya hanya permintaan-permintaan, seperti kita menerima permintaan dari anak-anak kita yang tidak kita ajari untuk melakukan usaha apapun. Ya kan? Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Menambah ilmu. Alkitab yang kita punya itu luar biasa. Ya kan? Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bisa mempertimbangkan masuk akal atau tidak, berguna atau tidak, baik atau buruk.
Terus, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Banyak belajar. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita sering membaca Alkitab, saat teduh merenungkannya, saudaraku, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, orang bodoh itu tahu, orang bodoh itu pandai, tapi salah memilih. Salah memilih pergaulan, salah memilih keputusan. Ya, menolak didikan, menolak pengajaran, ya, menolak kebenaran. Sementara untuk bisa menjadi orang yang berhasil, di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang berpengetahuan karena dapat hikmat daripada Tuhan. Nah, inilah alasan mengapa saya menggaungkan mari kita banyak merenungkan firman Tuhan. Mari kita banyak membaca Alkitab dan belajar mempraktekkannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan membaca Alkitab untuk ngoreksi orang lain, bukan. Tapi membaca Alkitab kita minta petunjuk Tuhan. Pesan Tuhan apa yang saya harus lakukan hari ini. Ketika saya membaca Alkitab, pesan Tuhan apa yang harus saya praktekkan. Ya kan? Bukan ketika membaca Alkitab, ya, itu saya dapat berkat apa. Kebanyakan berkat itu namanya. Ya, mungkin kata-kata saya tidak mengenakkan telinga, tapi saya dengan jujur mengasihi saudara. Gimana mungkin mengasihi? Apa buktinya? Saya mengatakan hal yang benar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang berpengetahuan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Orang yang punya hikmat Tuhan hidupnya terpelihara. Karena firman Tuhan itu menimbulkan iman, dan iman itu membuat ia kuat. Kekuatan itu menimbulkan pengharapan. Karena ia melakukan segala sesuatu karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan di situ, ya, berkat yang baru setiap pagi itu sudah ready. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa untuk saudara, siapapun saudara, tanpa terkecuali. Kiranya saudara dapat menerima hikmat Tuhan. Saudara menerima pencerahan. Saudara dapat memiliki, ya, keputusan yang tepat ketika saudara merenungkan membaca firman Tuhan. Saudara diberikan pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan untuk dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Orang yang menjadi kepala dan bukan ekor itu adalah orang-orang hebat yang punya keahlian khusus. Saya berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitas dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan anak cucu saudara tidak memiliki kehidupan yang berantakan, tapi memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu, dan Tuhan membuat hidupmu kuat. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, firman Tuhan menimbulkan iman, menumbuhkan iman. Semakin hari semakin dewasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya untuk Henok. Salam Pak Victor, Opa Iska, Mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.